Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang di HC Suka Cerita. Seperti biasa, aku akan bercerita tentang sejarah dan asal-usul suatu tempat. Kali ini, aku akan bercerita tentang sejarah salah satu kota besar yang ada di Jawa Timur. Langsung aja, kita bercerita tentang Surabaya. Kota Surabaya merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Timur. Kota Surabaya memiliki luas wilayah sekitar 326,81 km persegi yang terbagi dalam 31 kecamatan. Secara geografis, Kota Surabaya berbatasan dengan Selat Madura di utara dan timur, Kabupaten Sidoarjo di sebelah selatan, dan Kabupaten Gresik di sebelah barat. Sebagai kota metropolitan, Surabaya menjadi pusat berbagai aktivitas di Jawa Timur, mulai dari bisnis, pemerintahan, hingga hiburan. Sejarah kota Surabaya kental dengan nilai kepahlawanan. Nilai kepahlawanan tersebut terwujud dalam berbagai peristiwa pertempuran, salah satunya adalah pertempuran antara Raden Wijaya dan pasukan Mongol pimpinan Kubilai Khan pada tahun 1293. Awalnya, kedatangan pasukan Mongol ke Jawa bertujuan untuk menyerang kerajaan Singasari. Hal ini dikarenakan Raja Singasari Kertanegara telah menyiksa utusan Mongol pada tahun 1289. Kemudian, Kubilai Khan mengirimkan ekspedisi besar ke Jawa untuk menghukum Raja Kertanegara. Namun, sebelum pasukan Mongol tiba di Jawa, Raja Kertanegara terbunuh akibat pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1292. Akhirnya, pasukan Mongol bekerja sama dengan tentara Raden Wijaya untuk menyerang Jayakatwang. Selang beberapa hari setelah Jayakatwang menyerah, tentara Raden Wijaya balik menyerang pasukan Mongol. Pertempuran tersebut terjadi pada tanggal 31 Mei 1793 di Jawa, tepatnya di wilayah Surabaya. Tanggal tersebut kemudian dijadikan sebagai hari jadi kota Surabaya. Konon, sebelum memperoleh namanya yang dikenal hingga sekarang, Surabaya bernama Hujung Galuh. Wacana itu muncul dari penafsiran atas frasa Hujung Galuh pada halaman 2 Prasasti Kamalagian yang dikeluarkan oleh Raja Airlangga tahun 959 Saka atau sekitar 1037 Masehi. Dalam pertempuran tersebut, Raden Wijaya mampu mengalahkan pasukan Mongol. Pasukan Mongol pun terpaksa meninggalkan tanah Jawa untuk kembali ke Cina. Raden Wijaya kemudian jadi raja pertama Kerajaan Majapahit. Pada zaman Kerajaan Majapahit, Surabaya yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa menjadi pelabuhan gerbang utama, sehingga Surabaya berkembang di bidang perdagangan. Pada masa penjajahan Belanda, Surabaya dijadikan sebagai pelabuhan utama yang berperan sebagai pusat pengumpulan hasil produksi perkebunan di ujung timur Pulau Jawa untuk diekspor ke Eropa. Nilai kepahlawanan masyarakat Surabaya juga tercermin pada pertempuran 10 November 1945. Pertempuran tersebut merupakan pertempuran pertama bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam pertempuran 10 November 1945, Arek-arek Surabaya dengan bekal bambu runcing berani melawan pasukan penjajah. Puluhan ribu warga meninggal demi berjuang membela tanah air. Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kini, kota Surabaya menjadi pusat aktivitas budaya sekaligus menjadi magnet pariwisata. Ada beragam objek wisata di kota Surabaya yang bisa dikunjungi, mulai dari wisata alam, wisata edukasi, taman rekreasi, wisata kuliner, hingga wisata religi. Ada pula asal-usul nama Surabaya yang muncul dalam Nagara Kertagama berupa pidato Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit yang ditulis pada daun lontar di tahun 1365. Nama Surabaya terdiri dari kata sura yang berarti berani dan baya yang artinya bahaya. Kemudian secara harfiah, Surabaya berarti berani menghadapi bahaya yang datang. Surabaya juga memiliki cerita rakyat yang sangat terkenal mengenai perkelahian antara ikan hiu, sura,
dengan buaya, baya. Dalam buku sejarah kota Surabaya, dulu di lautan luas sering terjadi perkelahian antara Sura dan Baya. Keduanya berkelahi untuk memperebutkan mangsa. Sura dan Baya sama-sama kuat, tangkas, cerdik, dan rakus. Setelah berkali-kali berkelahi, belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya, Sura dan Baya mengadakan kesepakatan untuk membagi kekuasaan menjadi dua. Sura berkuasa di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air, sementara Baya berkuasa di daratan dan harus mencari mangsa di daratan. Dengan adanya pembagian wilayah tersebut, Sura dan Baya tidak berkelahi lagi dan saling menghormati wilayah masing-masing. Suatu hari, Sura mencari mangsa di sungai. Sura melakukannya dengan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh Baya. Mulanya, perbuatan Sura memang tidak ketahuan, namun Baya memergoki perbuatan Sura. Baya pun marah mengetahui Sura melanggar perjanjiannya. Saat diingatkan telah melanggar janji, Sura malah bersikap tenang dan Sura beralasan bahwa sungai tersebut berair. Dan Sura adalah penguasa air. Mendengar alasan Sura, Baya mengatakan bahwa sungai merupakan daerah kekuasaan Baya. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran antara Sura dan Baya pun terjadi kembali. Dalam sekejap, air di sekitar menjadi merah karena darah yang keluar dari luka keduanya. Dalam pertarungan itu, Baya digigit Sura di bagian pangkal ekor sebelah kanan sehingga ekor Baya selalu membengkok ke kiri. Sura juga tergigit di bagian ekor hingga nyaris terputus. Kemudian, Sura kembali ke lautan. Baya pun puas dapat mempertahankan wilayah kekuasaannya. Dari peristiwa itulah lalu dibuatkan lambang kota Surabaya, yakni ikan hiu Sura dan buaya Baya. Nah, itulah cerita singkat tentang sejarah dan asal-usul kota Surabaya yang dapat aku ceritakan dalam video ini. Buat kalian yang mungkin penasaran juga dengan cerita sejarah atau asal-usul tempat lainnya, boleh kok kalian request dan tulis di kolom komentar. Jangan lupa support terus channel ini ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Bye-bye!